Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Maaf tadi itu membaca Quran. Sekarang saya ingin bercerita supaya tidak membosankan. Kita harus bercerita tentang tadi saya dengar ada kata yang dia bilang gini, Ustadz, saya mau tanya. Dia bilang ke saya gitu. Saya pada bukan Ustadz, cuman teman saya ini menganggap saya ini Ustadz. Jadi maaf, dia nanya tentang masalah warisan. Soal warisan, harta warisan. Dia bilang sama saya gini, Ustadz, saya mau tanya lah, warisan itu kalau misalnya bagaimana cara membagikan harta warisan itu dengan cara adil? Oke. Lalu saya menjawab. Saya menjawab pertanyaan dia tadi, bagaimana cara membagi warisan dengan cara adil. Kalau bisa kita dengan cara sistem Rasulullah. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu punya seorang istri, yaitu istrinya yang sangat kaya, Ibunda Siti Khadijah. Siti Khadijah itu adalah istri pertamanya Rasulullah, istri tercintanya. Jadi dulu waktu Rasulullah sebelum menikah dengan istrinya, Siti Khadijah ini memiliki harta kekayaan di tanah Arab. Seperempat di tanah Arab itu punya dia, warisan dari almarhum ibundanya dengan ayahnya. Jadi bagaimana cara sistem membagikannya? Rasulullah dulu membagikannya dengan cara adil. Jika nanti gini, dulu ada seorang mereka berkumpul di sebuah tempat, yaitu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan hartanya, bukan hartanya sih, mengadili supaya saudara-saudara istrinya itu harta istrinya itu, harta kedua orang tua, mertuanya lah, itu mertua Rasulullah itu adil. Gimana caranya? Kenapa Siti Khadijah itu mendapatkan seperempat hartanya, padahal dia seorang wanita? Seharusnya dia seperdua. Kalau wanita itu dia hartanya itu seperdua. Kalau dia seperdua atau sepertiga. Kalau pria itu berapa? Pria itu lebih banyak lagi, 2 kali lipat dari harta sebelumnya, yaitu seperempat. Jadi kalau misalnya dia wanitanya sepertiga, prianya harus seperenam. Jadi 2 kali double dia. Jadi di sini sistemnya itu, yaitu Rasulullah dulu waktu pertama kali Rasulullah mengasihi orang tua Rasulullah. Ini bukan karangan, tapi ini memang kenyataan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menonton channel saya ini, mohon maklumin kalau saya banyak ini suara saya tidak pada jelas sekali, sebab saya ini berada di ruang tamu, di ruang rumah saya, dan banyak kendaraan. Jadi saya ingin membagikan satu solusi. Misalnya kita mempunyai, inilah dulu, bukan zaman Rasulullah dulu, kita mempunyai harta kita ini penuh. Misalnya kita mempunyai harta itu misalnya 1 miliar. 1 miliar harta kita itu kita bagikan kepada anak-anak kita, anak dan cucu kita. Kalau dia mempunyai cucu, jadi kenapa dibilang gini, kita harus adilin hartanya itu. Jadi kalau misalnya dari sistem Rasulullah, beliau memesankan bahwasanya harta itu tidaklah penting. Beliau menanya beliau bilang sama istrinya,
wahai istriku, harta tidaklah penting. Kenapa? Karena harta itu tidak akan dibawa mati. Jadi gimana? Biarlah mereka mendapatkan hartanya. Tetapi tidak, malah sebaliknya. Malah istri Rasulullah yang dikasih sama adik-adiknya dan sama kakak abangnya. Malah dikasih hartanya. Aku serahkan ini. Sebab kenapa? Rasulullah memang sungguh adil dia dalam tidak menyangka. Lagi pula dia diutus oleh Allah supaya kalau tidak mereka saling berebutan satu sama lain, saling membunuh harta, hanya gara-gara harta. Jadi yang kita ingat ini sebenarnya ini jangan dunia saja, tapi akhirat. Jadi kenapa dibilang itu haruslah akhirat? Kita boleh, dunia boleh, tapi tidak semuanya. Karena dunia ini hanya sementara. Jadi ingat bapak-bapak, ibu-ibu yang menonton channel saya ini, kalau misalnya kalian ingin membagikan warisan kepada anak cucu kalian, haruslah adil. Jadi kalau misalnya wanita itu hartanya itu wanita 1/2, kalau laki-laki itu 1/4. Tapi kalau misalnya laki-laki itu hartanya itu misalnya gini, dia punya anak perempuan, terus itu dia punya cucu laki-laki, berapakah dia dapat? Dia dapat 1/3. Sebab kenapa? Karena dia mempunyai anak laki-laki paling banyak. Tapi kalau dia itu misalnya dia punya harta, dia bagikan, dia punya anak laki-laki, dan anak laki-laki itu dia punya cucu perempuan. Berapakah dia dapat? Apakah dia 1/4? Tidak, dia mendapatkan sama juga, 1/3, sama dengan kita di perempuan. Kecuali dia laki-laki, dia mempunyai anak seorang laki-laki dan dia mempunyai cucu laki-laki yang dari anak laki-laki itu, maka dia 1/4 hartanya itu. Tetapi Rasulullah, di zaman Rasulullah tidak sama istrinya, malah mereka ada yang malah mengasih. Lebih bagus aku sekian aja, aku nggak mau jadi perebutan antara saudara satu sama lain, saling membunuh harta warisan mereka. Makanya dulu saat Siti Khadijah mendapatkan 1/4 karena dia dikasih oleh abang dan saudara-saudaranya. Lebih bagus aku mendapatkan sekian. Kenapa? Buat apa aku kalau misalnya mati nanti aku ditanya sama malaikat. Kata malaikat apa? Malaikat nanya seperti apa itu? Malaikat nanya sama kita, harta dari mana itu? Pertama malaikat nanya, itu yang ditanya itu di yaumil hisab nanti, hari perhitungan, yaitu sholat dia, harta dia, terus itu puasa dia apa sih, segala macam nanti ditanya itu. Dan kalau misalnya ditanya sama malaikat itu hartanya, kalau dia kaya, dia akan ditanya, harta dari mana kamu itu? Apa yang harus kita jawab? Kamu kenapa bisa kaya? Itu harta dari mana? Akan terekam di CCTV di surga nanti, di tempat Allah nanti pada masa. Akan terekam seperti CCTV, yaitu amal perbuatan kita selama di dunia. Misalnya kita melakukan seperti ini, akan dipertontonkan nanti. Makanya kalau bisa, makanya kata Rasulullah, lebih bagus kita miskin tapi kita bahagia daripada kita senang tapi kita tidak bahagia. Kenapa? Lebih bagus kita miskin dan kita nggak akan ditanya harta dari mana itu sama Allah, daripada kita nanti
kaya tapi tidak bahagia. Tidak bahagia apa? Ditanya sama Allah nanti, tanya sama malaikat. Malaikat nanya sama kita, dia bilang, harta dari mana itu? Kalau kita berbohong, kita tidak bisa berbohong. Mulut kita ini terkunci. Tangan ini yang bergerak ini nanti di sana itu tangan seluruh anggota tubuh, kecuali mulut. Mereka nanti semua ini dari anggota tubuh ini berbicara, dari rambut mereka berbicara, tangan mereka berbicara, kaki mereka berbicara, kecuali mulut. Misalnya kalau kita ditanya sama malaikat, apa yang kau lakukan selama ini? Ini kalau ini bisa berbohong, tapi kalau ini tangan ini, kaki ini semua, misalnya gini, tangan, aku selalu, misalnya dia orangnya baik kali, aku selalu diimpakkan sama anak ini. Mereka lah yang akan membantu kita nanti. Tangan kiri, apa yang selalu kau lakukan selama ini? Aku selalu melakukan berbuat maksiat. Misalnya apa? Semua ngomong. Hidung kita ngomong, mata kita ngomong, kaki kita ngomong, serta kemaluan atau apapun segala macam itu ngomong semua. Dia nanti akan bertanya. Kuping kita ngomong, kaki kita ngomong, ditanya sama malaikat, apa yang kau lakukan, kaki misalnya gitu, ditanya malaikat kalau gitu deh, apa yang kau lakukan selama di dunia ini? Aku selalu dibawa ke masjid. Nanti kalau yang jahat, aku selalu dibawa ke tempat hal-hal yang maksiat, yang contohnya diskotik, diajak ke jalan yang ini. Kalau dia ke arah masjid, selamat kita semua. Aku tangan ini misal, dia ngomong, apa ngomong? Dia ngomong gini, aku selalu berimpak, bersedekah, beramal. Tangan ini, aku selalu misalnya, dia ngomong sendiri, aku selalu berbuat maksiat. Jadi gimana? Kalau ini ngomong berbuat kebaikan, alhamdulillah. Kalau ini berbuat keburukan, wasyukurilah, syukurinya gimana? Ya syukurin, karena kita ini gak bisa menjaga akhlak kita ini, akhlak karimah. Sebab itu, jadi kalau masalahnya atau warisan, ya saya jawab sama teman saya bilang gini, kalau masalah warisan itu, kamu anak laki-laki kan? Iya, aku anak laki-laki. Kamu udah punya anak belum? Belum punya. Ini harta warisan siapa? Orang tua kamu atau harta warisan nenek kamu? Orang tua saya. Ustaz katanya. Oke, kalau harta warisan orang tuamu, kamu kan anak laki-laki, kamu paling kecil kan? Iya. Saya paling kecil dan belum menikah. Apakah dapat? Dapat 1/4. Tapi kalau misalnya dia udah punya anak, misalnya dia udah punya anak tapi anaknya itu perempuan, dia dapat apa enggak? Tak dapat dia dapat, tapi dia sepertiga dari harta warisannya. Misalnya dia dapat harta warisan ini semua 100 juta, entah misalnya 1 miliar atau 1 triliun atau berapa, atau 2, atau berapa, misalnya hartanya itu sekian. Terus itu orang tuanya bingung, dia ada berapa bersaudara, dibagikan berapa bersaudara. Misalnya dia mamanya ini punya, orang tuanya ini punya anak sekian, punya cucu sekian, bagikan, totalkan. Anaknya ini berapa? Kalau dia misalnya 4, berarti dibagikan lah berapa itu. Kita lah hitung masing-masing lah. Jangan saya juga hitung. Hitunglah masing-masing berapa. Segitulah kita dapat.
Dan di situ pula kita bagikan kepada anak kita yang sudah menikah. Bagikan anaknya. Jangan kita serakah. Kenapa? Karena Allah itu tidak mau, Allah itu tidak suka sama orang yang sangat serakah. Kata Allah, barang siapa yang katanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang serakah terhadap harta kekayaan atau kesombongannya, maka tempat dia adalah di neraka jahanam. Tahu neraka jahanam? Neraka yang paling panas. Neraka jahanam langsung. Neraka yang ketujuh itu neraka yang paling panas. Neraka itu ada 7. Surga pun ada 7. Jadi kalau dibilang itu seperti itu. Jadi kalau kita mau, jangan pernah kita berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak disukai Allah. Mungkin kita ini semua manusia mempunyai dosa, tetapi kita masih bisa memperbaikinya dengan cara apa? Dengan cara mentiangkan agama kita. Mengapa? Maksudnya gini, sholat itu tiang agama kan. Kalau misalnya dia tiang itu kan lurus dia jadi lurus. Jadi kalau dia tiba-tiba ini rajin sholat, tiang agama, iman kita kuat. Jadi kalau dia misalnya bengkok, misalnya dia nggak rajin sholat, dia bisa bengkok, bisa patah, jadi layu, bisa patah lagi, bisa patah, lama-lama tiang yang kokoh yang seperti ini, misalnya tiang seperti ini bisa jadi roboh, bisa jadi hancur, bisa jadi terbelah, bisa jadi, pokoknya bisa jadi lurus ini, bisa jadi bengkok. Jadi saya mohon kepada semuanya yang ada yang nonton channel saya ini, saya harap kalau masalah warisan ikuti ajaran sunnah Rasulullah saja tidak menyangka, menangis, sedih di saat adik-adik istrinya itu membagikan hartanya, padahal kiranya istrinya wanita, tapi kenapa dia mendapatkan seperempat? Karena mereka tahu dan mereka mendoakan, ya Allah, semoga mereka, Rasulullah berdoa sambil menangis, ya Allah, semoga mereka nanti di surga pertemukanlah kami semua sekeluarga. Sedih. Kenapa waktu Siti Aisyah itu cemburu? Kenapa? Karena Rasulullah masih terharu dengan nengok hartanya itu. Bayangkan Siti Khadijah itu rela menghabisi hartanya demi untuk Rasulullah berdakwah, untuk menyebarkan agama kita ini, agama Islam, agama yang kokoh, agama yang kuat. Jadi saya harap buat kalian semua, janganlah serakah dengan namanya harta. Harta itu tidak dibawa mati. Kan ada lagunya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat desa mati, semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Kan itu, dunia yang dicari gak ada yang berarti, tapi kalau akhirat dicari mungkin kita bisa berarti. Kenapa? Karena akhirat itu selamanya, kekal abadi. Kalau dunia itu hanya sementara. Kan adanya, wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Fana itu maksudnya artinya apa? Sementara. Dunia yang sementara, fana itu artinya dunia yang sangat sementara. Jadi saya harap buat kalian setelah menonton ini kalian bisa tahu bahwasanya harta tidaklah segala-galanya. Lebih bagus kita itu jadi orang miskin, tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada kita nanti jadi orang kaya dan ditanya itu hartanya dari mana.
bukan saya nakutin, bukan saya apa. Kalau memang disuruh makan, kalau memang katanya nggak ada duit, bisa mati kan apa? Tidak. Kalau dibilang apa? Masih bisa dengan cara gimana? Dengan cara bekerja. Nah, bekerjanya gimana? Dengan cara bekerja dengan tekun, dengan rapi. Tapi harta itu dijakatkan, disedekahkan. Itu aja sih pesan dari saya. Bila saya ada salah-salah kata, mohon maaf kepada pemirsa yang penonton. Saya bukan bermaksud untuk menyinggung kalian, tetapi di sini saya ingin membuat kalian bermotivasi supaya kalian itu segera beramal dan segera bersedekah. Nah, jadi itu aja. Dan sebelum itu, karena kalian sudah menonton channel saya, jangan lupa kalian like, subscribe, and comment, dan notifikasi juga. Insya Allah jika saya akan ceramah lagi kok. Tenang saja dan tunggu keselanjutan episode saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.